Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua keluarga umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bermenung bersama tentang sabda Tuhan yang baru saja kita dengar ini. Kita sedang ada dalam suasana pameran. Sesungguhnya pagi ini kita harus bersama anak-anak sekami. Kita katakan sekami, mereka jawab siap. Pagi ini anak-anak sekami besar yang harus menyiapkan diri menghadap Tuhan. Kita bayangkan saja, ada yang tadi malam juga di pameran. Ketika anak-anak mulai tunjuk ke sini, tunjuk ke sana, dan tunjuk ke sini dan ke sini lagi, reaksi mamanya. Mamanya bisa setuju, oke, silahkan store 5.000, ke odong-odong, ke sana lagi, dan selanjutnya. Bisa juga ada yang setuju, bisa juga ada yang makan gigi. Bahkan sampai, lebih kita pulang sudah. Ada berbagai reaksi, termasuk marah. Injil hari ini mengetengahkan kepada kita sesuatu yang istimewa. Tapi sebelum kita masuk ke hal indah ini, kita lihat anak-anak bisa marah mamanya, bisa marah bapaknya karena tidak naik odong-odong atau buang 5.000 itu. Tetapi sesudah itu, habis, selesai. Sebaliknya, dia punya mama atau bapak yang marah orang lain bertahun-tahun pun tidak selesai. Injil hari ini mengemukakan hal indah ini. Bapakmu di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Hal pengampunan. Sebelum masuk ke pengampunan, kemarahan bisa terjadi karena permainan angka. Lihat tadi, Petrus tanya Yesus, sampai berapa kalikah kita harus mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita? Sampai 7? Yesus katakan, tidak hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu kalau kita kalikan berarti jumlahnya bisa 490. Berarti pertanyaannya, apakah kita tidak perlu lagi mengampuni sesudah 491? Mengampuni bukan soal angka, tetapi kemarahan dan percecokan bisa juga terjadi karena angka. Dia mau naik odong-odong, ternyata 10.000. Mama tadi bawa uang terbatas. Kita sama-sama, Yesus hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa pengampunan harus tiada batasnya. Yang menarik untuk kita refleksikan adalah Allah mengampuni kita manusia yang terbatas, Allah yang tidak terbatas mengampuni kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang terbatas, tidak sempurna ini, yang seringkali mudah dan jatuh ke dalam dosa. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, Allah dari kesempurnaannya tetap mendatangi kita yang berdosa ini. Bahkan berulang-ulang kali berdosa, Allah mengampuni kita. Kita berterima kasih di dalam gereja. Sebagai anggota gereja, selalu di dalam gereja kita, gereja Katolik, disiapkan kotak sampah. Kotak sampah di dalam gereja Katolik adalah ruang-ruang pengakuan. Di dalam ruang-ruang pengakuan, segala sampah diri kita itu kita buang ke sana. Kita buang ke sana. Dan ternyata banyak sampah yang selalu saja terulang. Sampah plastik aqua terulang lagi yang sama. Kita punya dosa seringkali yang itu terjadi.
Tuhan mengampuni kita karena belas kasihannya. Yang menarik adalah ini, muncul kata utang. Utang lagi-lagi menyangkut angka. Tuhan mengampuni hamba yang tadi. Sang Tuhan mengampuni yang hamba ini yang sudah berutang itu. Tetapi yang hamba ini dengan hamba yang lain itu ternyata saling utang. Ada permainan angka lagi di sana. Mulai baku marah. Ternyata tadi hamba yang pertama sudah diampuni, dia lipat kembali kawannya di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada kecenderungan, ada mekanisme bela ego di dalam diri kita. Ada kecenderungan juga untuk balas dendam. Padahal Injil tadi katakan, dia sudah diampuni, harusnya dia mengampuni. Inilah yang membuat kita selalu ada dalam keterbatasan dan kerapuan manusiawi kita. Kita bisa katakan ya, tetapi belum tentu di sini. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Kita akhirnya sadar, kita rapuh, kita lemah, kita berjuang supaya tetap saling mengampuni, tapi harta ini tetap tersimpan dalam bejana tanah liat yang mudah rapuh dan pecah. Minta maaf, tapi saya pilu mati. Atau kadang-kadang tadi malam di pameran kita bisa katakan, nanti jangan ketemu itu orang gitu ya. Saya tidak suka lihat dia punya muka. Latihan kor juga begitu. Ada sekian banyak hal yang terjadi dalam dinamika hidup harian kita dan selalu muncul seperti itu. Ada kecenderungan untuk membalas. Hari ini kita digugahkan oleh sabda Tuhan, digugah oleh sabda Tuhan bahwa pengampunan tiada batasnya, bukan soal angka tetapi nilai di dalamnya. Ada sekian banyak hal di dalam hidup yang kita pikul. Baku marah juga adalah beban. Anak minta uang adalah beban. Sekian banyak beban di dalam hidup kita pikul sampai tingkat di mana kita tak berdaya, termasuk baku marah. Hal-hal ini seringkali membuat kita terpenjara di dalam diri kita. Kita bisa sakit, kita bisa menjadi tidak berdaya karena beban-beban ini. Ada dendam di dalamnya, ada sakit hati di dalamnya, ada kecewa, ada putus asa dan sebagainya. Kadang-kadang memaafkan dan mengampuni bisa jadi terucap secara kata, tetapi sesungguhnya juga lain. Ini adalah beban-beban kita. Hari ini Injil menggugah kita. Karena kita diampuni, maka kita mengampuni. Kita tidak sempurna. Kita nampaknya sederhana, tetapi ini sulit sekali untuk kita lakukan. Maka yang perlu kita lakukan adalah meminta rahmat Tuhan. Meminta rahmat Tuhan. Kita rapuh dengan berbagai macam tugas yang kita lakukan, dengan berbagai macam tanggung jawab yang kita lakukan. Kita akhirnya sadar, kita bisa baku marah tanpa dasar. Juga kita bisa kecewa dan segala sesuatu yang lain. Ini adalah pengalaman-pengalaman manusiawi kita. Kita butuh rahmat Tuhan. Kita butuh Tuhan sebagai pelindung. Bahkan sampai hari ini kita harus bersyukur bahwa sekalipun kita rapuh dan lemah, ada sekian banyak beban yang harus kita pikul, tapi Tuhan masih tetap jaga kita sampai hari ini. Gereja tetap menyiapkan kotak sampahnya
untuk segala sampai itu dituang di sana. Imam akan menjawab atas nama gereja Allah, saya melepas engkau dari dosa dan kesalahan. Imam yang ada pun bukan Tuhan Allah, dia harus hadir tetap menjadi penyembuh meskipun terluka. Kita adalah gereja. Harta ini tersimpan, tapi dalam bejana tanah liat yang rapuh. Karena kita diampuni, kita juga terus belajar untuk saling mengampuni. Itulah yang Tuhan ajarkan lewat hukum cinta kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terakhir, kita memaafkan, saling mendoakan juga, saling mengampuni sekalipun berat, tetapi di sana ada pembebasan jiwa, ada pembebasan, ada kelepasan. Nampaknya berat, iya, tapi di sana kita sementara membuat terapi kesehatan jiwa, terapi kesehatan hati. Kita berdoa, semoga Tuhan tetap menguatkan kita untuk terus berjalan. Kita belum berhenti di sini. Kita masih harus tetap jalan. Karena kita diampuni, kita juga belajar untuk mengampuni. Kita saling mendoakan supaya kita tetap kuat, kita tetap berjalan. Memaafkan tidak memperbaiki masa lalu, tetapi memperindah masa depan kita. Kita saling mendoakan, Tuhan mencintai kita. Amin.